Para jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, yang diberi taufik oleh Allah, yang diberi nikmat yang tidak pernah terputus dan terhenti oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah tambahkan nikmat itu. Sebagian kaum salah memahami pada saat Allah berfirman, kalau kalian bersyukur, maka aku tambah nikmat itu. Pada saat dikatakan, aku tambah nikmat, mereka tergambar bahwa nikmat itu sifatnya fisik, yang bisa dinikmati oleh tubuh, pakaian, rezeki. Nikmat yang ditambah oleh Allah SWT bukan hanya dinikmati, dirasakan oleh fisik, tapi juga fisik oleh batin. Termasuk nikmat yang ditambah oleh Allah yang bisa kita rasakan secara batin adalah tambahnya rasa takut kepada Allah. Jadi bukan hanya ketika rezeki, kekayaan, harta, atau apa saja yang kita syukuri ditambah nanti tambah banyak, bukan hanya itu. Tapi makna tambah di sini artinya tambah dekat kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah nikmat menjalankan perintah Allah. Sehingga dalam melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah agama ini terasa nikmat, ridho. Maka itulah diantaranya makna zikir yang kita baca setiap pagi dan sore. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu bukan hanya hiasan lesan, tapi perlu dihayati maknanya secara mendalam dan terus dipelajari. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, keterangan kita minggu yang lalu tentang natijah tauhid al-kubra. Sebelum kita membaca kitab fikih ibadah, saya ingin melanjutkan penjelasan tentang tujuan daripada tauhid, inti atau buah daripada tauhid yang besar, yaitu ridho atas pahitnya qada, kan gitu. Kemarin kita jelaskan ridho bimurril qada. Barang siapa yang ridho, maka ia berhak ridho. Nabi bersabda, barang siapa yang ridho kepada Allah, Allah ridho kepadanya. Jadi kalau ingin tahu tentang kita ini diridhoi apa Allah, oleh Allah apa tidak, kita sederhana untuk mengetahuinya. Kita sudah ridho enggak? Apa yang sudah ditentukan oleh Allah, apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dibagi oleh Allah kepada kita, sudah ridho apa tidak? Sederhana. Kalau ingin kita tahu kalau kita ini diridhoi Allah, kepada diri kita saja. Pemberian Allah kepada kita secara fisik, badan kita. Kita lihat badan kita, perhatikan semua nikmat yang ada pada tubuh kita. Sudah ridho apa enggak? Kemudian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, terciptanya kita di dunia ini adalah untuk ibadah. Apakah anggota badan kita sudah kita maksimalkan untuk kita gunakan untuk ibadah? Kemudian terasa nikmat pada saat melaksanakan ibadah, lahir dalam batin ridho. Nah, itu tanda-tandanya Allah ridho kepada kita. Tapi kadang-kadang tanpa disadari, dalam melaksanakan perintah Allah saja, kadang-kadang kita teraras-arasan. Rasa ada semacam dalam hati kecil itu enggak ridho. Ada itu aras-arasan. Salah satu apa? Kalau sudah aras-arasan, bagaimana bisa khusyuk? Dalam melaksanakan perintah Allah, kalau sudah enggak ridho, bagaimana bisa khusyuk? Enggak bisa. Jadi salah satu kita dalam melaksanakan ibadah itu bisa ikhlas, bisa ridho, bisa ikhlas kepada Allah SWT. Pertama di antara kuncinya adalah ridho. Nah, dengan ridho terasa nikmat. Alhamdulillah, ini badan sudah sehat. Alhamdulillah. Langsung kembalikan kepada Allah. Siapa yang ngasih sehat ini? Allah. Siapa yang bisa memberikan kekuatan ini? Allah. Siapa yang menggerakkan saya sampai hadir di masjid ini, duduk, iktikaf, bersabar sampai isyraq? Allah. Terus
Kenapa kita gunakan untuk apa yang diperintahkan oleh Allah SWT? Ini semuanya nikmat dari Allah SWT yang patut dan harus kita syukuri makna daripada Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan sedikit penjelasan Imam Abi Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Kemarin kita jelaskan tentang hadis qudsi pada saat Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan takdir-takdir dan Allah memutuskan semua kejadian ini, lantas kita ridho. Kata Allah, "Faman radiya falahur ridha minni hatta yalqani." Barang siapa ridho kepadaku, maka dia berhak ridho dariku, kata Allah. Hatta yalqani, sampai orang tersebut berjumpa aku. Artinya kalau orang itu sudah dikasih pangkat, ridho kepada Allah, kemudian Allah ridho kepada orang tersebut, artinya apa? Orang ini dikasih rezeki oleh Allah bisa istiqomah. Itu jadi salah satu tanda-tanda Allah itu ridho kepada seorang hamba apabila hamba itu istiqomah. Sampai kapan? Sampai meninggal dia istiqomah. Nah, dengan istiqomah itu semakin nikmat dalam melaksanakan ibadah. Nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Beda dengan kita menikmati makanan. Di dunia, senikmat apapun makanan di dunia, pasti ada bosannya. Ayo, apa yang makanan yang paling enak? Kita makan sehari. Pertama mengatakan, enak, nikmat. Kedua kali, mulai kurang nikmat itu. 3 kali, bosan lah, besok ingin ganti makanan lain. Itu makanan. Tapi kalau makanan fisik, makanan batin, yaitu nikmatnya iman, dengan nikmatnya mengamalkan agama itu beda. Tidak pernah bosan, malah tambah pingin. Nah, dari situlah nanti lahirlah istiqomah yang akan melahirkan apa? Ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tahu, nanti dibukakan pintu-pintu hijab itu oleh Allah. Dibukakan semua, dibukakan dan semakin luas. Hatinya semakin jembar, semakin luas, semakin bersih. Semakin bersih batin seseorang, semakin bersih hati seseorang, semakin luas. Nah, kata guru saya Al-Habib bin Ibrahim Sumait, luasnya hati itu tidak bisa diukur secara fisik. Gak bisa diukur dengan meteran. Gak bisa. Nah, maka dengan luas, diperluas oleh Allah, dengan keluasan yang, dengan anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah, semakin luas, sehingga bisa menembus alam namanya alam malakut. Apa alam malakut itu? Alam malaikat. Alam malaikat. Kita kalau sudah masuk alam malaikat, kita harus kenali malaikat. Apa malaikat itu? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka, para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang sudah diperintah oleh Allah, mereka laksanakan. Siapa itu? Malaikat. Nah, orang yang sudah mendapat nikmat seperti ini, akhirnya luas batinnya, bersih hatinya, sehingga bisa masuk alam namanya alam malakut. Nah, disitulah mulai dia mengenal siapa dirinya sebenarnya dan siapa Allah. Sehingga orang ini terus dibimbing oleh Allah dan akhirnya dia mengenal Allah. Ma'rifah kepada Allah SWT. Dan kita sedang menuju ke ini. Semuanya kita sedang menuju ke sini. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti. Caranya ya terus jangan pernah berhenti belajar. Nah, sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan, terus belajar. Bagaimana kita sampai ketemu Allah SWT, kita tetap ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Dan hadis qudsi dan lanjutkan, wa man sakhita falahu sukhtu minni. Kata Allah, barang siapa yang tidak setuju, barang siapa enggak suka dengan ketentuan yang Allah sudah berikan, maka orang ini menunjukkan dia, Allah pun juga enggak suka kepada orang ini. Ia dibiarkan dalam keadaan maksiat, dibiarkan dalam keadaan jauh daripada agama. Sampai kapan? Hatta yalgani, kata Allah.
sampai dia temu aku, yakni dari sampai meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Walihada kana Sayyidur Radin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini dikenal dengan sebutan Sayyidur Radin. Pimpinan orang-orang yang ridha kepada Allah. Jadi orang yang paling ridha kepada Allah itu adalah Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu baginda Nabi la yaghdab li nafsihi. Sudah mencapai hakikat ridha kepada Allah sehingga apa? Rasulullah tidak pernah marah karena nafsunya. Kenapa? Karena nafsunya sudah ditundukkan oleh akalnya secara sempurna. Maka Nabi tidak pernah marah karena nafsunya. Karena emosi, karena nafsunya enggak. Jadi semuanya marah karena Allah. Cintai karena Allah. Ya. Wa qala Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Sayyidina Anas bin Malik dia diinfakkan oleh ibunya Ummu Salamah untuk berkhidmah kepada Nabi SAW selama 10 tahun beliau radhiyallahu an. Dan beliau mengatakan, aku membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Kata Sayyidina Anas, Rasulullah sama sekali tidak pernah mengatakan kepadaku terhadap sesuatu yang aku lakukan, lima fa'altah. Anas, kenapa kau kerjakan ini? Nah, artinya kalimat kenapa itu seperti kan tidak terima. Kenapa kau kerjakan ini? Kata Sayyidina Anas, tidak pernah aku mendengar Rasulullah mengatakan, kenapa kau kerjakan ini? Artinya apa yang sudah dikerjakan sudah, Rasulullah diam, sudah. Ya, takdir sudah. Wala li syai'in lima lam af'alhu ala fa'altahu. Dan juga Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang aku tidak lakukan, nah sebaiknya kamu itu lakukan itu. Kenapa kok gak kerjakan? Tidak pernah. Jadi yang tidak dikerjakan oleh Sayyidina Anas ya Rasulullah diam. Kata Sayyidina Anas, wala qala fi syai'in kan laitahu lam yakun. Dan Rabbi tidak pernah mengatakan pada sesuatu yang sudah terjadi, oh laitahu lam yakun. Andaikan tidak seperti itu, tidak akan terjadi seperti itu. Nah, ini nih kita bicara tentang bab ridho ya, tentang bab ridho. Kalau tidak seperti itu, tidak akan seperti itu gitu. Wala fi syai'in lam yakun, dan juga Nabi tidak pernah mengatakan dalam sesuatu yang tidak terjadi, laitahu kan, bukan terjadi seperti ini nanti. Wa kana idza khasamani mukhasimin ahli. Wa kana idza khasamani khasimin ahli. Nah, apabila terjadi keluarga Nabi SAW tidak setuju dengan apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Anas, kan biasa itu. Rasulullah bisa, tapi keluarganya kadang-kadang masih bertanya, kenapa kau kerjakan itu? Kata Sayyidina Anas, kalau ada keluarganya yang masih tanya kepadaku, kenapa kau kerjakan itu? Nabi surah merelai dan mengatakan, da'u, biarkan saja. Enggak usah ditanya, kenapa kau enggak kerjakan itu? Enggak, biarkan saja. Lau qudiya syai'un lakan. Kata Nabi apa? Lau qudiya syai', andaikan sesuatu itu sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah, ya sudah terjadi sudah. Nah, ini maksudnya pelajaran tauhid pada kita. Ini hadis muttafaq alaih. Dan Nabi SAW dawuh, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Fi kullin khairun, tapi semuanya baik. Artinya seorang mukmin yang kuat itu baik. Dan seorang mukmin yang lemah pun ya sudah, itu kehendak Allah, diciptakan seorang mukmin yang lemah, semuanya baik. Yang penting mukmin. Nah, jadi yang kuat, orang mukmin yang kuat jangan menyepelekan orang mukmin yang lemah. Nah, dan orang mukmin yang kuat jangan menyombongkan diri. Oh, apa kamu ini? Lemah kamu ini. Kemudian dihina, dikecilkan, disepelekan, jangan, tidak boleh. Kenapa? Kata Rasulullah, wa fi kulli khair, wa fi kullin khair. Semuanya orang mukmin itu khair. Ya, harus dihargai walaupun lemah. Walaupun tidak paham masalah, lemah, hargai. Ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi. Jagalah
atas apa yang memberi manfaat kepadamu. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau lemah. Jadi Nabi melarang kita lemah. Walaupun nanti terjadi suatu yang lemah, tapi Nabi melarang jangan lemah. Tetap semangat. Itu. Ya, tetap semangat. Wa in asabaka syai'. Nah, ini. Kalau nanti terjadi sesuatu yang menimpa dirimu, fala taqul, jangan sekali-kali engkau mengatakan, kata Rasulullah, lau anni fa'altu, andaikan aku melakukan kana kadza wa kadza, maka akan seperti ini dan seperti ini. Nah, ini pendidikan. Apa saja yang sudah kita capai, jangan pernah merasa bangga. Apa saja yang pernah melakukan sesuatu kemudian gagal, jangan pernah getun. Oh, andaikan aku begini tidak sampai seperti ini. Kata Nabi, la takul, jangan sampai katakan seperti itu. Jadi jangan sampai katakan lau, andaikan. Buang, kata Rasulullah, kata-kata andaikan itu. Ini dalam bab tauhid. Ya. Walakin, tapi kata Rasulullah, ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, ya sudah terjadi. Itu kehendak Allah, itu perbuatan Allah. Jadi jangan merasa kita yang andaikan saya begini akan begini. Itu seperti mengecampingkan takdir daripada Allah. Nah, fa inna lau taftahu amalas syaitan, kata Rasulullah. Karena kalimat lau, kalimat andaikan, taftahu, itu membuka pintu operasional setan. Nah, hati-hati kalimat lau. Nah, itu nyanyian setan tiap hari itu. Andaikan kau kerja, kau nanti akan punya uang. Andaikan kau begini, itu nyanyian setan. Nah, hati-hati. Kita harus punya prinsip sendiri, punya konsep sendiri. Jangan sampai buka ya amaliyah setan, operasional setan, pekerjaannya setan, jangan pernah dibuka. Terus tutup rapat-rapat. Ya, itu kata Nabi. Jadi apa yang sudah terjadi ya sudah, itu kehendak Allah. Itu ketentuan dari Allah SWT. Namun Rasulullah mengatakan tetap mohon pertolongan kepada Allah dan jangan pernah lemah. Artinya terus bersemangat, bekerja keras. Dan apa yang sudah terjadi, kalau sudah terjadi, jangan sampai mengatakan begini. Oh, andaikan nggak begini, nggak sampai begini. Nah, ini sudah mulai lupa, ini sudah ke Allah. Yang penting sudah maksimal apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita kerjakan sudah maksimal. Kok meleset? Nah, itu sudah takdir sudah. Nah, kalau sudah takdir, ya tadi apa? Kembali kepada masalah pertama, yaitu ridho. Kalau ridho enak sudah. Ya, nikmat, terasa nikmat apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho akan sesuatu, maka dia berhak ridho. Baik, jemaah dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan fikih ibadah. Di ibadah apa kita kemarin masih membahas tentang mushaf, mashu alal khufain maksud saya, yaitu hukum mengusap sepatu khuf. Sepatu khuf, baik sudah dijelaskan. Sepatu khuf yang terbuat dari kulit yang sekiranya tidak masuk air, yang sudah memenuhi syarat. Hukum mengusap sepatu khuf ini ada 5. Pertama, wajib. Kapan wajib? Jika seandainya dengan mengusap sepatu khuf ia dapat mengerjakan sholat fardu sebelum keluar waktunya, itu wajib. Masalah kita dalam perjalanan nih, pakai sepatu kulit rapat, memenuhi syarat, gak gampang masuk air. Waktu sudah mepet. Wah, ini saya wudu, kalau melepas sepatu ini butuh waktu sampai keluar nanti waktu sholat. Oh, maka dalam kondisi seperti ini, maka dia wajib mengusap sepatunya itu, masuk khuf itu. Kenapa? Karena kalau masih melepas sepatu, talinya dilepaskan, keburu habis. Maka dalam kondisi seperti ini, wajib dia mengusap. Sunnah jika seandainya dengan mengusap sepatu khuf, maka dia dapat mengerjakan sholat secara berjemaah. Sedangkan jika membasuh kaki,
artinya lepas sepatu khufnya, maka tidak dapat mengerjakan sholat secara berjemaah. Maka ini hukumnya sunnah. Dengan mengusap sepatu khuf. Kemudian yang ketiga, mubah, boleh. Ini hukum aslinya. Ya, hukum aslinya. Mubah. Boleh mengusap sepatu khuf bagi seorang yang memakainya tidak karena untuk mengerjakan sunnah. Karena memakai sepatu khuf dalam situasi tertentu hukumnya sunnah. Nah, bagi seorang yang memakainya tidak karena untuk mengerjakan sunnah, nah ini boleh dia mengusap sepatu khuf. Ini apa? Seperti karena suhu cuaca yang dingin. Ya, Indonesia, masya Allah, ya, masya Allah, nggak sampai orang repotan pakai sepatu khuf walaupun dingin. Habis Allah kalau di Madinah, luar biasa itu kalau musim dingin. Cari semua itu sepatu khuf kalau sudah musim dingin. Begitu juga kalau musim panas, luar biasa. Yang keempat, hukum mengusap sepatu khuf adalah makruh. Mengulang-ulang dalam mengusap sepatu khuf atau mencucinya karena dapat menyebabkan sepatu khufnya menjadi rusak. Sepatu kulit diusap terus diulang-ulang. Nah ini makruh karena baru rusak nanti. Nah, ya. Jadi Islam itu mengajari kita bukan hanya melaksanakan perintah tapi juga menjaga. Nah, bukan yang penting perintah mengusap suatu khuf ini, tapi dilihat diulang terus karena sunnah masalah diulang terus, makruh karena dapat merusak sepatunya nanti. Nah, dan yang kelima, haram mengusap sepatu khuf ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, pertama, haram dan sah mengusap sepatu khuf dari hasil curian. Dan yang kedua, haram dan tidak sah mengusap sepatu khuf dalam keadaan berihram haji atau umrah. Ya. Haram dan tidak sah mengusap sepatu khuf dalam keadaan berihram haji atau umrah. Ya. Haram, tidak boleh pakai sepatu khuf dalam keadaan waktu haji. Musim dingin, walaupun musim dingin. Karena haji itu adalah pahalanya diantaranya adalah seperti jihad. Namanya jihad tentu berat, sulit, ya, susah. Ya. Yang pernah haji itu, gimana? Tanyakan yang sudah haji. Gimana nanti proses di Arafah Mina? Seperti jihad, maka dalam keadaan harus terima. Dan pada saat waktu haji, mengusap sepatu khuf dalam keadaan berihram haji itu hukumnya haram dan tidak sah. Kemudian cara mengusap sepatu khuf boleh dilakukan dengan cara apapun. Boleh. Dan yang wajib dibasuh adalah sebagian dari bagian atas sepatu khuf. Itu yang wajib, bagian atas. Jadi boleh dari samping, boleh. Dan cara yang lebih afdal yaitu dengan membasahi jari-jari, dibasahi dulu jari-jari. Ya, dibasahi jari-jari tangan kanan dan kiri. Kemudian meletakkan jari tangan kanan pada bagian atas jari-jari kiri. Ya, meletakkan jari-jari tangan kanan pada bagian atas bagian jari-jari kaki kiri. Kaki kiri. Dan mengusapnya ke arah tumit, belakang ke arah tumit. Dan meletakkan jari tangan kiri di bawah tumit dan mengusapnya ke arah jari-jari kaki, dari belakang ke arah tumit kemudian ke depan. Cara ini lebih dikenal dengan nama khututon, ya, khututon, menjahit, mengilangi. Kemudian perkara yang makruh dalam mengusap sepatu khuf. Yang makruh mengusap sepatu khuf tadi sudah jelaskan, mengulang-ulang dalam mengusap sepatu khuf. Yang pertama, yang kedua mencuci sepatu khuf. Sepatu kulit dicuci, rusak, makruh. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ruslan, wa adamu isti'abihi wa yukrah al-ghaslu lil khuffi wa mashun karrarah. Dan tidak mengusap seluruh bagian sepatu khuf karena hukumnya adalah khilaful aula. Ya cukup diusap atasnya, ya cukup. Itu cuma perintah agama. Maka kata Sayyidina Ali, andaikan agama itu semua diukur dengan akal, niscaya ketika mengusap sepatu khuf bukan dari atas tapi dari bawah. Di bawah yang kotor kok, atasnya yang diusap. Tapi karena melaksanakan perintah ya sudah, sekali diusap sudah cukup. Ini salah satu kemurahan, keringanan yang diberikan oleh Allah khusus umat Nabi Muhammad. Pada saat situasi sibuk pakai sepatu, saya lepas sudah cukup diusap di atasnya.
Mudah. Juga mahkum sepatu khuf dan mengusap sepatu khuf berkali-kali. Cukup diusap. Tapi ketentuan ini jangan disalahartikan karena ada sebagian dia melepas sepatunya masih pakai kaos kaki, diusap kaos kakinya, malas melepas kaos kakinya. Alasan katanya ini sepatu khuf. Kaos kaki beda dengan sepatu khuf. Seperti yang sebagian dikerjakan oleh teman-teman di Saudi yang saya tahu. Ketika wudhu pernah saya lihat. Tuh, pakai kaos kaki diusap atasnya saja. Padahal sepatunya dilepas. Saya tegur, ya akhi, la anta tamasah kaki sampean. Padahal sampean pakai kaos kaki. Nah, boleh. Atau Rasulullah mengusap khuf itu boleh. Nah, itu khuf. Kamu kaos kaki. Beda kaos kaki dengan sepatu khuf. Karena ada syarat-syarat yang dibolehkan mengusap sepatu khuf. Ya, di antaranya syarat-syarat itu ada 6. Ya, ada 6. Pertama, memakai sepatu khuf setelah melakukan wudhu. Jadi kalau mau memakai sepatu khuf setelah melakukan wudhu secara sempurna, yaitu setelah selesai mencuci kedua kaki tatkala berwudhu. Sekarang saya mau tanya, rukun wudhu terakhir apa? Rukun wudhu terakhir. Rukun wudhu ada berapa? Ada 6. Pertama, niat. Terakhir, mencuci kaki. Mencuci kaki. Maka di sini disebutkan memakai sepatu khuf setelah melakukan wudhu secara sempurna. Wudhu secara sempurna terakhir yaitu selesai mencuci kedua kaki. Jadi ketika kita mau memakai sepatu itu dalam keadaan punya wudhu, maka diringankan nanti. Oh, kok batal? Sementara sepatunya mau lepas, ini dingin, masih banyak kesibukan masalah, dingin. Itu dikasih keringanan dalam agama, boleh diusap saja, nggak usah melepas sepatunya. Nah, tapi dengan syarat pertama tadi apa? Melakukan wudhu secara sempurna. Itu pertama. Kedua, sepatu khuf yang akan dipakai kuat, nggak bolong-bolong, nggak sobek, ya, kuat, dipakainya kuat. Yang definisinya adalah sepatu khuf tersebut tidak akan rusak jika digunakan untuk berjalan dalam menyelesaikan seluruh kebutuhannya. Tapi kalau sepatu khufnya sudah mulai sobek-sobek, retak-retak, nah itu nggak memenuhi syarat, nggak dibenarkan di sini. Jadi sepatu khufnya yang dipakai dalam posisi sempurna, kuat. Ini baik laki atau perempuan sama. Kemudian yang ketiga, syaratnya kedua, sepatu khuf tersebut dapat mencegah masuknya air ke kulit kaki jika seandainya sepatu tersebut dituangin air. Jadi untuk ngetesnya sepatu bisa disebut dengan sepatu khuf itu seperti apa? Dituangin air gini, masuk nggak ke dalam? Air. Nah, kecuali jika masuknya air tersebut dari tempat jahitan, maka hukumnya adalah tetap boleh dipakai. Maksudnya biasa, normal, dari kulitnya itu. Sekiranya kalau dituangin air nggak masuk. Nah, kalau tempat jahitnya walaupun kulit asli kayak apa, kan tempat jahitnya tetap masuk. Ya. Jadi itulah syarat yang ketiga, mencegah masuknya air. Yang keempat, syarat sepatu khuf, kedua sepatu khuf tersebut menutupi bagian yang wajib ditutupi dari kaki. Apa itu? Bagian samping kaki dan bagian bawah. Nah, kalau kita sudah pakai sepatu, tertutup bagian samping dan bagian bawah, berarti semua tertutup. Itu yang wajib. Nah, tertutup. Nah, kemudian yang kelima, yang memakai sepatu khuf tidak terkena hadas besar atau dalam keadaan hadas besar. Terkena hadas besar atau terkena hadas besar atau dalam keadaan hadas besar. Junub, belum mandi, dia pakai sepatu khuf, nggak bisa. Atau kena hadas besar, ketika pakai sepatu khuf, dia junub atau haid, ya. Nah itu tidak dibenarkan. Dan jika akan mandi wajib atau sunnah, maka hukumnya adalah wajib dilepas agar hukum mandinya menjadi sah. Jadi nggak ada alasan kalau kena janabah hadas besar tetap dipakai. Nah, harus dilepas, ya, harus dilepas. Nah. Kemudian syarat yang keenam, kedua sepatu khuf tersebut suci.
Jadi harus pastikan sepatunya suci. Beda halnya jika sepatu khuf tersebut najis atau terkena najis atau disebut dengan mutanajjis, maka dirinci. Pertama, tidak sah untuk dipakai jika sepatu khuf tersebut najis. Seperti apa? Seperti sepatu khuf terbuat dari kulit anjing atau kulit babi. Nah, ini kadang-kadang ada berita kan, ada kulit-kulit terbuat dari kulit babi. Nah, itu tidak dibenarkan. Terbuat dari kulit anjing atau babi atau terkena najis mutanajis yang tidak dima'fu. Seperti jika sepatu khuf tersebut terkena air kencing. Nah, ini tidak sah untuk dipakai. Kemudian yang kedua, sah untuk dipakai jika sepatu khuf tersebut terkena najis mutanajis yang dima'fu. Seperti jika sepatu khuf tersebut terkena sedikit darah, sedikit aja, itu dima'fu. Akan tapi tidak boleh mengusap pada bagian yang terdapat najisnya. Tapi dima'fu. Karena ada sedikit titik darah kecil. Ya itu jangan diusap bagian itu. Nah, ya, dia tetap sah dia untuk dipakai. Nah, kemudian batas waktu mengusap sepatu khuf. Seberapa waktunya diperbolehkan memakai sepatu khuf. Batas waktu diperbolehkannya mengusap sepatu khuf itu terbagi menjadi dua. Terjadi menjadi dua. Pertama, bagi seorang yang mukim. Nah, ini seperti musafir ini. Bagi seorang yang mukim, jadi tidak pergian, adalah waktunya sehari semalam. Jadi boleh tuh. Musim dingin, tidak ketulungan masalah. Pakai sepatu, nggak perlu dilepas ketika wudu. Nggak perlu dilepas ketika wudu. Selama kalau mukim sehari semalam. Waktunya dimulai dari selesainya wudu, dari hadas setelah memakai sepatu khuf. Nah, waktunya dari situ. Kemudian yang kedua, bagi seseorang yang bepergian sekarang, musafir. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam nggak dilepas nggak apa-apa. Kalau musafir, waktunya dimulai dari selesainya wudhu, dari hadas, setelah memakai sepatu khuf, dan disyaratkan bagi seorang yang bepergian musafir agar dapat mengusap selama 3 hari 3 malam, yaitu dengan 2 syarat. Jarak perjalanannya yang ditempuh 82 kilo atau lebih. Dan yang kedua, bepergiannya bukan untuk maksiat. Sekarang pakai sepatu khuf bagus, tapi tujuannya untuk maksiat, nggak boleh. Nggak boleh. Bukan tujuannya untuk maksiat. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka masa diperbolehkannya mengusap adalah selama sehari semalam saja. Sama dengan orang mukim. Kalau tidak dipenuhi. Apa tadi? Jarak perjalanannya 82 kilo. Seperti masafatul qasar. Orang yang diperbolehkan untuk sholat qasar. Dan ini dalil yang menunjukkan batas waktu diperbolehkan mengusap sepatu khuf adalah an Syuraih bin Hani radhiyallahu anhu qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha anil mashi 'alal khuffain faqalat sal 'aliyan fa innahu a'lamu bihadza minni kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa sa'altu 'aliyan radhiyallahu anhu faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil musafir 3 ayyam wa layalihinna walil muqim yaumun wa lailah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Syuraih bin Hani radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang batas waktu memakai sepatu khuf. Kemudian beliau menjawab, bertanyalah kamu kepada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ini dikatakan Rasulullah pintunya ilmu. Kata Nabi, ana madinatul ilm. Saya ini kotanya ilmu. Wa Ali babuha. Ali adalah pintu gerbangnya. Karena apa? Karena saking alimnya Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Dan datang kepada Sayyidina Aisyah, tanya kepada Ali, bertanyalah kamu kepada Sayyidina Ali. Sesungguhnya dia lebih mengetahui daripada aku tentang perkara ini. Karena dia sering bepergian bersama Rasulullah SAW. Maka aku bertanya kepada Sayyidina Ali. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah SAW bersabda, 3 hari 3 malam bagi orang yang bepergian dan 1 hari 1 malam bagi yang tidak bepergian, yakni mukim. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, ya, rukhisa fi wudu'in kulli hadiri yauman wa lailatan walil musafiri
bisafaril qasri ila thalathi ma'a layaliha minal ihdathi. Jadi kalau mukim sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Faidatun, kemungkinan terbesar dari jumlah sholat yang dapat dilakukan tatkala memakai sepatu khuf. Ya, ini dihitung oleh para fuqaha. Kemungkinan terbesar dari jumlah sholat yang dapat dilakukan tatkala memakai sepatu khuf dalam keadaan mukim, yakni tidak bepergian, 6 kali sholat. Yaitu jika tidak menjamak sholatnya karena turun hujan atau sakit. Nah, 7 kali sholat, yaitu jika sholatnya dijamak karena turun hujan atau sakit. Nah, karena apa? Di dalam hukum fikih, turunnya hujan boleh menjamak sholat. Ya, boleh menjamak sholat, bukan qasar, tapi menjamak. Jamak takdim, bukan takhir. Kemudian sakit, boleh menjamak. Nah, dalam keadaan memakai sepatu khuf, biasanya orang pakai sepatu khuf, sakit dingin masalah, pakai sepatu khuf. Nah, saya sakit. Kalau 6 sholat ketika dipakai, jika tidak menjamak sholatnya. Nah, kemudian 7 kali sholat, yaitu jika sholatnya dijamak karena turun hujan atau sakit. Kemudian yang kedua, dalam keadaan musafir, bepergian, 16 kali sholat. Yaitu jika sholatnya tidak dijamak, dan 17 sholat, yaitu jika sholatnya dijamak. Jadi sholat sebanyak ini, kita ketika wudhu cukup mengusap sepatu khuf. Dan itu merupakan salah satu keringanan dari agama, di dalam agama. Dan Allah mencintai, menyukai keringanan-keringanan dalam agama. Tapi keringanan-keringanan dalam agama ini harus ada konsekuensinya, ada ilmunya. Bukan diringan-ringankan, dienteng-entengkan. Seperti terjadi kayak tadi. Akhirnya apa? Mengusap sepatu khuf, akhirnya apa? Kaos kakinya diusap. Nah, itu mengenteng-entengkan namanya, nggak boleh. Ya. Dan perkara-perkara yang dapat membatalkan dalam mengusap sepatu khuf. Nah, ada 3. Pertama, jika melepas sebagian atau seluruh sepatu khufnya sebelum selesai masanya. Ada udah batal itu sudah. Nah, jadi kalau pakai di rumah masalah, ya sudah selama 24 jam itu, sehari semalam pakai itu. Kok dapat sehari dilepas, batal sudah, nggak bisa. Nah, harus mulai baru lagi. Ya. Kemudian yang kedua, jika wajib mandi harus hadas besar. Ya kan tadi kan dijelaskan kalau mandi untuk hadas besar nggak bisa mengusap, tapi harus dilepas sepatunya. Nah, ya ketika hadas besar, ya, terdapatnya janabah, maka wajib melepas sepatu khuf karena memakai sepatu khuf merupakan keringanan pada bab wudu dan bukan pada bab mandi. Jadi kalau bab mandi tidak bisa. Ini khusus pada bab wudu. Ya, seperti apa? Masalah tayamum itu masalah pakai air itu khusus di bab mandi. Tapi kalau pakai tayamum bab wudu tidak bisa digunakan untuk janabah. Akhirnya apa nanti mandi pakai debu. Nah, itu enggak boleh. Begitu juga dalam khuf ini khusus bab wudu bukan bab mandi. Jika masa mengusapnya setelah selesai, ya, contoh ini telah berlalu sehari semalam bagi yang memakai dalam keadaan mukim, ini tidak pergian, atau sepatu khuf yang dipakainya rusak, maka dirinci di sini. Oh, di perjalanan kok rusak? Musafir kan 3 hari 3 malam tadi. Nah, dirinci. Jika tatkala selesai waktunya dia dalam keadaan berhadas, maka wajib untuk mengulang wudunya. Nah, tatkala selesai waktunya sudah habis, maka wajib mengulang wudunya. Rusak, maka wajib mengulang wudunya. Jika telah selesai waktunya, dia dalam keadaan suci dengan cara mengusap sepatu khuf, yakni bituhril masih, maka hanya wajib mencuci kakinya saja tanpa mengulang wudu. Cukup mencuci kakinya saja, tanpa mengulang wudu jika setelah selesai waktunya. Ya, kalau sepatunya rusak, pertama mencuci kedua kaki tatkala berwudu lebih afdal utama daripada mengusap sepatu khuf. Nah, karena mencuci kedua kaki merupakan hukum aslinya dan lebih sempurna kecuali pada 3 masalah. Maka mengusap sepatu khuf lebih afdal daripada mencuci kedua kaki. Nah, ini ilmu ini. Pertama apa? 3 masalah ini. Pertama, bagi orang yang merasa ragu.
akan diperbolehkannya mengusap sepatu khuf, maka disunahkan baginya untuk mengusap sepatu khuf supaya sifat keraguannya itu habis hilang. Ya, ini kan kadang-kadang muncul pikiran, iki agama ini kayak dolinan ae. Masa mengusap kaki cuma diusap sepatunya? Kan mestinya kan dicuci. Ragu dalam hati. Nah, itu dalam kondisi seperti ini lebih afdol mengusap sepatu khufnya, bukan melepas. Kenapa? Karena tunduk pada perintah agama. Jangan sampai ada keraguan. Semua mengusap sepatu khuf itu syariat. Jangan ada keraguan. Nah, maka tetap diusap, bukan melepas. Yang kedua, bagi orang yang dalam hatinya kurang senang dalam mengusap sepatu khuf, maka disunahkan untuk mengusapnya demi melawan hawa nafsunya. Begitulah agama itu. Kalau ada hal-hal yang sunnah itunya, tapi ragu, ini kok gak senang saya gitu. Nah, itu justru lawan. Supaya hilang rasa ragu dalam melaksanakan perintah agama. Kemudian yang ketiga, apabila yang memakai sepatu khuf merupakan panutan umat, seperti ulama misalnya, agar dapat mengajarkan kepada orang lain tata cara dalam menggunakan sepatu khuf. Dia dilihat oleh muridnya, oleh santrinya. Nah, dia lebih baik jangan dilepas sepatunya dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi. Diusap. Kan tadi lebih afdal dilepas, mencuci. Tapi kalau ini panutan, memenuhi syarat supaya dilaksanakan oleh murid-muridnya, santri-santrinya, panutan, dia lebih utama mengusapnya, biar dicontoh. Nah, sekaligus mengajarkan. Nah, sekarang perbedaan hukum antara mencuci kedua kaki tatkala berwudu dengan mengusap sepatu khuf tatkala berwudu. Apa perbedaannya? Perbedaan hukumnya. Mencuci kedua kaki tidak dibatasi dengan waktu. Nah, ya. Tapi sedangkan mengusap sepatu khuf dibatasi dengan waktu. Apa tadi? Kalau di rumah sehari semalam. Kalau pergian 3 hari. Tapi kalau mencuci kaki enggak ada batas. Setiap wudu pasti diwajibkan membasuh kaki. Yang kedua, mencuci kedua kaki sunnah diulang sebanyak 3 kali. Sedangkan mengusap sepatu khuf makruh mengulang sebanyak 3 kali. Jadi gimana? 1 kali cuma. Coba kalau wajib cuci kaki, kalau wudu 3 kali sunnahnya. Tapi kalau sepatu khuf enggak, 1 kali. Kemudian wajib mencuci kedua kaki secara keseluruhan. Nah, kalau wudu mencuci kaki kan harus wajib. Enggak boleh ada bagian yang tidak kena kesentuh air. Itu kalau mencuci kaki. Tapi kalau sedangkan mengusap sepatu khuf hanya cukup diusap sebagian saja. Pokoknya diusap sekali sudah. Subhanallah. Tapi nikmat, ini perintah agama. Ya. Kemudian mencuci kedua kaki tidak batal karena terkena hadas besar janabah. Sedangkan mengusap sepatu khuf menjadi batal jika terkena janabah. Nah, sekarang kalian punya wudu. Janabah. Mencuci kaki tidak batal karena kena hadas besar janabah, enggak batal. Karena apa? Karena wudu dengan janabah, dengan junub masalah enggak batal wudunya. Tapi kalau mengusap sepatu khuf menjadi batal terkena janabah. Ya. Kemudian yang berikutnya mencuci kedua kaki lebih afdol daripada mengusap sepatu khuf. Nah, ini juga perbedaan hukum antara mengusap rambut kepala tatkala berwudu dan mengusap sepatu khuf. Kan sama-sama mengusap tuh, ya. Masuk khuf mengusap, rambut juga mengusap. Ya. Tidak makruh mencuci rambut kepala tatkala berwudu. Sedangkan mencuci sepatu khuf hukumnya adalah makruh. Sekarang mengusap wamsahu biwujuhikum wa rusulikum, cukup dengan kuping dan kepala mengusap ini. Tapi kalau membasuh, mencuci sepatu khuf menjadi makruh, ya. Tidak makruh mencuci rambut kepala ketika wudu, sedangkan mencuci sepatu khuf hukumnya makruh. Sunnah mengulang sebanyak 3 kali tatkala mengusap rambut kepala, sedangkan mengusap 3 kali sepatu khuf hukumnya makruh. Sunnah mengusap semua rambut kepala, sedangkan mengusap seluruh sepatu khuf hukumnya makruh. Jadi kalau mengusap sepatu khuf enggak perlu semuanya, cukup sebagian saja. Dan jika memakai sepatu khuf kemudian mengusapnya dan mencuci kaki yang lain, maka hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Ya. Kemudian tidak terdapat luka pada salah satu kakinya, maka hukumnya adalah tidak boleh memakai sepatu khuf pada kaki yang lain. Yang satunya pakai sepatu, yang sepatunya enggak pakai sepatu khuf. Tidak boleh. Jadi harus berdua-duanya pakai
Dan ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Perkara dalam bersuci yang dilakukan dengan cara mengusap ada 6. Coba dalam Islam ini ada perkara suci dengan cara mengusap. Pertama, mengusap sepatu khuf. Kedua, mengusap dengan batu tatkala beristinja. Kan mengusap tuh. Secara akal enggak bersih, maka pakai batu. Tapi perintah agama, mengusap saja istinja, bersih. Boleh. Nah, yang ketiga, mengusap dengan debu tatkala bertayamum. Kan semuanya ini kan di luar akal ya. Tapi ini perintah agama. Ya, mengusap sepatu khuf, mengusap dengan batu tatkala beristinja, mengusap dengan debu tatkala tayamum, mengusap kepala tatkala berwudu. Mengusap gitu, Dok. Kayak dolenan itu. Tapi ini perintah agama, dapat pahala dan itu harus. Ya. Kemudian mengusap telinga tatkala berwudu, diginikan, Dok. Nah, kan kayak dolenan, kayak mainan gitu. Nah, tapi ini perintah agama, bukan mainan. Sudah ikuti saja, tunduk saja. Kemudian yang keenam, mengusap penutup luka jabirah yang ada pada anggota badan tatkala berwudu. Jadi kalau ada bagian luka ini, ya luka kan diperban tuh, gak kena sentuh air, cukup diusap. Tapi bagian ini nanti ditutup dengan tayamum, mengusap lagi. Ya, semuanya urusan usap-usap tok. Ya. Baik. Terus masalah jurmuk. Nah, ini insyaallah kita sambungkan sedikit pada pertemuan berikutnya. Jurmuk yaitu memakai sepatu khuf di atas sepatu khuf, yakni ganda. Nah, ini nanti dirinci hukumnya oleh para fuqaha. Ini penting kita membahas tentang sepatu khuf sehingga kita tahu bahwa di dalam agama itu bukan selamanya bisa diakal. Tapi apa? Tunduk. Nah, jadi tunduk sudah. Atiullah wa atiur rasul. Nah, sudah apa yang diperintahkan oleh Allah Rasul lakukan sudah. Ada beberapa yang memang bisa di logika, di akal, berikut hikmah-hikmahnya. Ada secara akal kayak seperti nggak masuk akal, tapi hikmahnya mesti ada. Itulah dalam mengamalkan agama. Tapi semua didasari dengan tadi keimanan, ridho, nikmat dalam mengenal agama, semua menjadi nikmat dan mendatangkan pahala juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pagi ini tentang bab khuf menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga kita pada situasi tertentu, pada suatu keadaan kita pakai sepatu khuf, kita tahu caranya, bagaimana jalan keluarganya dalam melaksanakan perintah agama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah itu kita hadiahkan pahala majelis ini untuk orang-orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita yang mendahulu kita. Allah Ta'ala bi barakati hadzal majlis yataghashshahumul jami' birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah majelis ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari masjid ini kecuali semuanya diampunkan dosa-dosanya, dihapus kesalahan-kesalahannya, diampunkan dosa-dosa orang tuanya, keluarganya, dan mudah-mudahan semuanya dibukakan hati untuk bisa menambah ilmu dan mudah-mudahan semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah wa taati rasulih, dan semuanya dilindungi oleh Allah, dijaga dari bala wal waba, dari fitnah-fitnah saja apa saja yang bisa merusak iman kita, merusak mental kita, orang kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, dan mudah-mudahan mereka diberikan pertolongan, diberi kekuatan, diberi kemenangan dan kesabaran.